Shalom Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, Golden Gate Ministry. Kita bertemu kembali dalam doa puasa kita berjuang terus menerobos masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu melalui doa dan puasa, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Oke, baiklah. Hari ini kita berbicara tentang membangun keluarga yang berdampak. Membangun keluarga yang berdampak. Saudara, memiliki keluarga bahagia dan berdampak besar, berdampak positif, jelas menjadi harapan semua orang tentunya yang di dunia ini, termasuk harapan saudara dan harapan kita bersama. Memiliki keluarga yang berdampak. Keluarga adalah rumah yang akan menerima kita dengan kedua tangan. Tidak peduli ada beberapa banyak sahabat kita di luar. Tidak peduli ada berapa banyak teman kita di luar. Tetapi keluarga tetap menjadi tempat untuk berlindung bagi kita, berbagi kasih, dan itu yang menjadi harapan kita bersama. Nah, saudara, hari ini kita memiliki tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah membangun keluarga yang berdampak. Membangun keluarga yang berdampak. Saudara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya dan saudara adalah keluarga Golden Gate Ministry. Kita keluarga. Kita adalah keluarga. Keluarga yang dipersatukan dengan satu ikatan tali kasih yang tidak akan pernah putus. Itulah keluarga. Dan tentunya itu yang kita mau sedang bangun dalam hidup kita. Nah, saudara, ada 4 jurus. Kita bicara jurus ini karena kita harus menaklukkan beberapa hal rintangan yang di depan. Maka kita perlu 4 jurus. Jurus yang pertama, untuk kita memiliki keluarga yang berdampak. Jurus untuk membangun keluarga yang berdampak. Jurus yang pertama. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Tidak ada pilihan. Kita harus memiliki jurus yang pertama ini. Jurus pamungkas yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kita berjuang menjadi pribadi yang menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hormat kepada Tuhan. Istilah dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata kabat. Artinya junjung dia tinggi-tinggi. Hargai dia tinggi-tinggi. Itu istilahnya takut akan Tuhan. Dalam Alkitab dijelaskan di sana, pemazmur berkata dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dikatakan sana, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ayat ini kalau kita mau pegang, mau mengingat dan merenungkannya, menyimpannya dalam hati kita dan menumbuhkannya. Bahwa firman Tuhan ini jelas sekali menegaskan bagi kita. Berbahagialah. Dalam bahasa Inggris dikatakan blessed. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya.
Kebajikan tetap untuk selamanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa banget. Maka jurus pamungkas yang pertama untuk membangun keluarga yang berdampak adalah takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita terus berjuang membangun keluarga kita, ministry kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita yang takut akan Tuhan, yang di dalamnya adalah suatu sikap hormat, takut kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jurus yang kedua yang kita mau pelajari untuk membangun keluarga yang berdampak, yang kedua adalah pejuang dan pekerja keras, cerdas, dan bertanggung jawab. Jurus yang kedua, kita harus menjadi pejuang, pekerja keras, cerdas, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, pelajaran berharga dari Yusuf di era milenial ini, kalau kita mau belajar dari kisah Kejadian pasal 37 sampai pasal yang terakhir itu pasal 50 kitab Kejadian, di sana dijelaskan bagaimana seorang tokoh bernama Yusuf. Kita mendapat pelajaran yang berharga di era milenial ini. Jika kita tidak bekerja keras melalui kesulitan kita, maka orang lain mungkin tidak akan pernah melihat kemampuan besar yang ada dalam diri saudara dan ada dalam diri kita masing-masing. Saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara, kisah Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 37 menjadi pelajaran yang berharga bagi kita di era modern ini. Bagaimana Yusuf tertekan, dia mengalami banyak pergumulan, persoalan dalam realita kehidupan. Dia memiliki mimpi yang besar untuk menjadi orang yang besar. Tidak salah bermimpi, tetapi orang-orang di sekitarnya, keluarga-keluarga yang dekat dengannya, keluarga sanak famili yang dekat dengannya, menganggap itu menjadi suatu ancaman bagi mereka. Lalu singkat cerita, Yusuf mengalami tekanan, masalah dengan mimpi yang besar tersebut. Tapi apa yang kita lihat dari kisah Yusuf? Yusuf muncul menjadi pejuang, menjadi pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja keras, pekerja cerdas, dan bertanggung jawab menata hidupnya sendiri. Saudara, kitalah yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kisah dari Yusuf menjadi pembelajaran yang besar, menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita bersama. Betapa pelajaran ini sangat menginspirasi kita, seharusnya mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi pejuang, pekerja keras, pekerja cerdas, dan bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak tertekan saat menghadapi benturan-benturan dalam realita hidup ini. Yusuf tidak tertekan saat menghadapi benturan-benturan dalam realita hidup ini. Maka Bapak Ibu Saudara, jurus yang kedua adalah jadilah menjadi pejuang, pekerja keras, pekerja cerdas, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang berdampak, menjadi berkat, berdaya guna. Jurus yang kedua tadi saya sebutkan adalah pejuang, pekerja keras, dan pekerja cerdas serta bertanggung jawab. Itu jurus yang kedua. Nah, jurus yang ketiga, ada 4 jurus toh? Jurus yang ketiga adalah jangan pernah berhenti mencoba mewujudkan cita-cita untuk kemuliaan Allah. Jangan pernah berhenti untuk mencoba mewujudkan cita-cita untuk kemuliaan Allah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan padamkan impian besar Anda. Bangkit.
bangkit. Kita harus memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Potensi dalam diri kita ini terkubur, seringkali terkubur, belum tereksplor, belum muncul. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan suatu masalah, Tuhan izinkan suatu tekanan, Tuhan izinkan suatu pergumulan, pergulatan, yang lewat itu kita memunculkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Yusuf mengalami tekanan. Tapi dengan adanya tekanan, potensi Yusuf muncul. Ingat kisah Yusuf saat dia dijual oleh saudara-saudaranya. Singkat cerita, terjuallah Yusuf menjadi budak belian, dibawa sampai ke Mesir. Dan singkat cerita menjadi orang ternama di Mesir. Oleh karena apa? Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan. Saudara, saya dan saudara tidak boleh menyalahkan keadaan. Ingatlah bahwa Allah menyertai kita dalam segala hal, segala waktu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Roma jelas dikatakan di sana. Kitab Roma pasal yang 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan harus kita lalui. Ingatlah, Allah turut bekerja bagi saudara dan bagi kita. Amin. Maka semangat, jangan berhenti. Jangan padamkan impian Anda. Semangat. 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 Itu yang kita punya. Kita harus mengembangkan segala potensi kita, memaksimalkan segala potensi kita. Potensi yang ada dalam diri kita. Potensi berbisnis kah? Kembangkan, maksimalkan. Potensi bekerja kah? Saudara yang bekerja di dunia sekuler menjadi entrepreneur yang sukseslah di luar sana. Bekerja dalam pemerintahan, kembangkan potensi kita, segala upaya kita harus kerahkan untuk mewujudkan suatu impian yang besar. Karena kita nggak boleh berhenti. Cita-cita kita harus kita wujudkan, wujud nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jurus yang ketiga tadi adalah jangan berhenti mencoba mewujudkan cita-cita Anda untuk kemuliaan Allah. Kalau cita-cita Anda adalah untuk kemuliaan Allah, Tuhan pasti akan membackup saudara. Tuhan pasti akan menolong kita. Karena semuanya kita mau persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk memperbesar kerajaan Allah. Untuk menyampaikan supaya suara Injil tersebar luas sampai ke pelosok ujung dunia. Maka kita kembangkan potensi berbisnis kita, maksimalkan. Potensi bekerja yang ada dalam diri kita, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Bekerjalah, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Bekerjalah, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Karena itu sarana kita untuk mencintai Dia dan membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu Saudara, bekerjalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Karena itu sarana kita untuk mencintai Dia, membuktikan kesetiaan kita kepadanya. Saya ingat sekali dalam diskusi kami, saya pernah berdiskusi dengan founder kita. Saya dalam diskusi kami dengan sahabat saya yang luar biasa. Dia berkata seperti ini. Memang Tuhan melihat hati. Dunia melihat apa yang ada pada kita. Dalam diskusi kami dengan sahabat saya yang luar biasa, founder Golden Gate Ministry. Dia berkata seperti ini dalam diskusi kami. Dia sering berkata dan itu melekat di pikiran saya. Dia berkata seperti ini. Tuhan memang melihat hati. Tuhan melihat hati, tidak memandang rupa.
Tetapi dunia melihat rupa. Dia memandang apa yang ada pada kita. Entahkah itu tahta, jabatan, harta. Dunia lihat itu. Dunia menghargai ini. Dan menaruh respek lebih tinggi kepada hal ini. Kepada harta. Tuhan memang melihat hati. Tetapi apa yang dilihat dunia, Tuhan pakai. Saya ulang, apa yang dilihat dunia, tetapi apa yang dilihat dunia bisa Tuhan pakai untuk memuliakan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, maka bekerjalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Jangan alergi menjadi orang terkaya. Jangan. Tuhan menghendaki saudara menjadi orang terkaya. Tuhan rindu. Tuhan senang kalau saudara menjadi orang yang sukses, kaya raya. Tetapi Tuhan mau lewat semua yang kita miliki itu, kekayaan yang kita raih itu, jabatan yang kita punya itu, kita mau jadikan itu sebagai sarana untuk mencintai Dia. Membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Selamat berjuang. Menjadi entrepreneur yang sukses. Golden Gate Ministry akan mencetak orang-orang hebat, orang-orang ternama. Dan kita mau doakan bersama-sama itu. Akan muncul, akan lahir dari Golden Gate Ministry. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, entrepreneur yang sukses dan diberkati Tuhan, yang olehnya kita gunakan semuanya itu sebagai sarana untuk mencintai Dia, membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Amin ya. Itu jurus yang ketiga. Jurus yang keempat, jurus yang terakhir. Bagaimana kita membangun keluarga yang berdampak? Jurus yang keempat adalah hindarilah pengaruh buruk dengan memilih literatur yang Anda baca. Selektif. Jangan sampai bacaan Anda menggugurkan, meluruhkan impian besar kita keluarga. Kita harus membangun keluarga Golden Gate Ministry yang berdampak. Maka jurus yang keempat yang mau kita harus miliki adalah hindari pengaruh buruk dengan memilih literatur yang dibaca. Hindari pengaruh buruk. Itu menjadi cara kita. Tameng untuk menangkis. Kalau pemain bela diri ada cara untuk menangkis. Gitu ya. Caranya adalah hindari. Caranya adalah jurus yang keempat itu adalah jurus menghindar. Gitu ya. Kita menghindari pengaruh buruk dengan memilih literatur yang kita baca. Literatur yang terbaik yang harus kita upayakan, harus kita gemari adalah Alkitab. Alkitab itu literatur yang harus kita gemari. Yang kedua, hindari program-program TV atau tontonan yang merusak, yang punya potensi melemahkan gairah semangat kita dalam bekerja, beraktivitas, bahkan bertuhan. Yang ketiga, hindari pengaruh buruk dari teman, akrab, atau sahabat. Alkitab menjelaskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 gitu ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 dijelaskan di sana, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Betapa besarnya pengaruh pergaulan teman, akrab, atau sahabat. Kalau teman kita berdiskusi adalah teman yang tidak se-DNA, tidak memiliki DNA yang sama dengan kita, lalu kita berbicara visi, maka visi kita itu akan mentah dan kita akan lemah karena dilemahkan oleh hasil diskusi yang tidak membangun tersebut.
Golden Gate Ministry memiliki visi yang sangat besar. Maka visi yang besar ini adalah bagaikan benih yang ampuh, benih yang unggul. Jangan sampai benih tersebut jatuh sembarangan di tempat yang tidak memungkinkan untuk dia bertumbuh subur. Saya ulang Bapak Ibu Saudara, Golden Gate Ministry memiliki visi yang sangat besar, visi yang luar biasa. Kita berharap benih tersebut, visi yang menjadi benih unggul ini tertanam dengan subur dan akan menghasilkan buah yang lebat. Akan menghasilkan buah yang lebat, berbuah 100 kali lipat. Dan kita akan melihat dampak yang besar lewat visi tersebut. Ada satu pujangga Inggris berkata seperti ini, "Frame your life with faith." Frame your life with faith. Artinya bingkailah hidup Anda dengan iman. Kalau kita membingkai hidup kita dengan iman, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat. Kita membingkai Golden Gate Ministry dengan iman yang besar, maka kita akan melihat kedahsyatan akan dinikmati oleh generasi di masa mendatang. Kita akan menorehkan suatu sejarah. Kita akan menjadi history maker, pembuat sejarah bagi generasi di masa mendatang. Dan kita berdoa lewat doa puasa ini, dampak yang besar akan kita lihat. Dan terwujudnya impian visi Golden Gate Ministry akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan umat yang memuliakan Tuhan, yang layak bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja kita, Raja segala raja. Nah, kita belajar berjuang memiliki sikap 4 hal tersebut. Ada 4 jurus tadi yang kita pelajari. Jurus yang pertama tadi, apa itu jurus yang pertama? Takut akan Tuhan. Itu jurus yang pertama, jurus pamungkas yang pertama untuk mewujudkan keluarga yang berdampak. Takut akan Tuhan. Yang kedua, jadilah pejuang atau pekerja keras, pekerja cerdas dan bertanggung jawab. Seperti halnya seperti Yusuf, kita belajar tadi dari kisah Yusuf, Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-50 kalau kita membaca itu. Yang ketiga, jurus yang ketiga adalah jangan pernah berhenti mencoba untuk mewujudkan cita-cita Anda demi kemuliaan nama Tuhan. Maka maksimalkan segala potensi kita. Maksimalkan potensi berbisnis. Maksimalkan potensi bekerja. Hasilkan uang sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah sarana kita untuk mencintai Tuhan. Dan membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Buktikan kesetiaan Anda. Lewat harta Anda. Lewat uang Anda. Lewat segala yang Anda punya. Lewat posisi Anda. Buktikan. Yang keempat, jurus yang keempat adalah hindari pengaruh buruk dengan memilih literasi yang Anda baca. Literasi yang terutama yang harus kita punya adalah Alkitab. Hindari pengaruh buruk dengan tayangan-tayangan TV atau apapun itu, film atau apapun itu. Hindari pengaruh buruk dengan berteman atau sahabat. Selektiflah. Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara. Kita akan membina, merajut, mahligai keluarga yang berdampak, yaitu keluarga Golden Gate Ministry. Jesus bless us. Shalom. Wah. Gongsi pacai.